Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Asaf Ridwan. Di video kali ini saya akan mencoba membahas materi tentang persamaan diferensial biasa atau disingkat PDB. Ini adalah materi kuliahan yang biasanya kita dapatkan di jurusan matematika, jurusan pendidikan matematika, jurusan teknik, jurusan statistika. Dulu saya mengambil materi ini di semester ke-6. Pengalaman yang saya dapatkan, materi ini memang cukup tricky, membutuhkan pemahaman yang tinggi, membutuhkan banyak referensi agar kita dapat memahami materi tersebut. Dan materi ini sudah saya kemas sesederhana mungkin, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya paham apa yang nanti saya sampaikan, dan mohon maaf juga jika ada kesalahan atau mungkin kekurangan pada saat nanti menjelaskan ya. Karena saya juga masih tahap belajar. Oke, mari kita mulai. Langkah pertama yang harus kita ketahui adalah definisi dari PDB itu. Lalu apa sih itu PDB? Jadi PDB adalah suatu persamaan yang memuat satu atau lebih turunan fungsi satu peubah bebas yang tidak diketahui. Dan bentuk umumnya seperti ini. Fungsi dari X, Y, dy per dx, d kuadrat y per dx kuadrat, sampai dengan d pangkat n kali y per dx pangkat n sama dengan 0. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Atau bisa kita tulis seperti ini. Yang membedakannya adalah hanya ini. dy per dx diganti jadi y aksen. D kuadrat y per dx kuadrat kita ganti menjadi y double aksen. Gimana kalau misalkan d pangkat 3 kali y per dx pangkat 3. Berarti kita tulis di sini y triple aksen sampai dengan y pangkat n ini. Nah, kita namakan sebagai orde. Nah, jadi apa sih itu orde? Orde adalah turunan tertinggi dari fungsi yang terlibat dalam persamaan diferensial. Jadi turunan tertinggi dari fungsi tersebut. Itu dinamakan orde. Dan yang sekarang akan saya bahas adalah persamaan diferensial orde 1. Jadi apa sih itu PD orde 1? Seperti pada mata kuliah kalkulus, definisi dari PD orde 1 atau secara umum ditulis seperti ini adalah turunan pertama dari y terhadap variabel x. Begitupun dengan PD orde 2. Secara umum ditulis seperti ini, y double aksen sama dengan d kuadrat y per dx kuadrat adalah turunan kedua dari y terhadap variabel x sampai dengan orde ke n ya, atau y pangkat n, atau bisa juga ditulis dengan d pangkat n kali y per dx pangkat n adalah turunan ke n dari y terhadap variabel x. Di sini saya memiliki 5 buah contoh. Nah, dari tiap nomor ini kita identifikasi masuk ke dalam orde berapakah dari persamaan diferensial tersebut. Oke, kita lihat yang nomor pertama dulu. Yang nomor pertama, fungsi x y aksen plus y kuadrat plus x kuadrat plus 1 sama dengan 0. Ini adalah persamaan diferensial orde 1. Cirinya ini. Ini cuma ada 1 ya. Berarti yang nomor 1 adalah PD orde 1. Lalu yang kedua ini juga sama, PD orde 1. Cirinya ini ya, karena ininya cuma 1. Tunggal. Berarti ini juga sama, PD orde 1. Yang nomor 3 ini gampang, tinggal kita lihat ininya y double aksen, berarti ini adalah orde 2. Yang keempat, bentuknya seperti ini, ininya kuadrat, berarti orde 2 juga. Yang kelima ini ada 2. Yang pertama, d pangkat 3 kali y per dx pangkat 3 plus 2 kali d pangkat 2 kali y per dx pangkat 2. Ini termasuk ke dalam orde berapa? Jika kita kembali ke definisi tadi, orde adalah turunan tertinggi dari fungsi. Nah, ini turunan tertingginya berapa? Turunan tertingginya kita lihat. Turunan tertingginya adalah 3. Berarti yang nomor 5 ini masuknya ke dalam persamaan diferensial orde 3. Bukan orde 2 ya, orde 3. Karena turunan tertingginya adalah 3. Sekarang kita masuk ke dalam solusi persamaan diferensial. Jadi di dalam materi ini kita dituntut mencari solusi dari suatu persamaan diferensial. Jadi solusi ini dari persamaan diferensial definisinya adalah suatu fungsi
Y sama dengan YX dikatakan solusi persamaan diferensial apabila Y sama dengan YX dan turunannya Y aksen memenuhi persamaan diferensial tersebut. Jadi maksudnya adalah jika fungsi Y ini, Y sama dengan YX, jika kita turunkan, maka hasilnya harus sama dengan persamaan diferensial tersebut gitu. Jadi itu adalah definisi dari solusi. Dan dari solusi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada solusi secara umum, yang kedua ada solusi secara khusus. Lalu apa sih itu solusi secara umum? Jadi solusi secara umum ini jika fungsi Y sama dengan YX masih memuat konstanta C. Jadi si C ini atau konstanta ini nilainya belum kita ketahui. Masih ditulis dengan huruf C. Itu dinamakan solusi umum. Sedangkan untuk solusi khusus diperoleh dari solusi umum dengan mengambil konstanta C suatu bilangan tertentu. Jadi C-nya ini sudah diganti dengan bilangan tertentu. Ya, misalkan dengan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Atau solusi yang memenuhi syarat-syarat yang diberikan. Misalnya syarat awal. Nah, ini dinamakan solusi khusus. Jadi kesimpulannya adalah solusi umum ini masih memuat C atau konstanta. Solusi khusus C-nya ini sudah diganti dengan bilangan tertentu, baik 1, 2, 3, atau 4, dan seterusnya. Di sini ada dua buah soal. Yang pertama, kita mencari solusi umum dari persamaan diferensial Y aksen sama dengan sin X. Dan yang kedua, kita mencari solusi khusus dari persamaan diferensial Y aksen sama dengan sin X. Tetapi memiliki syarat awal, yaitu Y 0 sama dengan 3. Kita kerjakan yang nomor pertama terlebih dahulu. Langkahnya, yang pertama adalah kita integralkan kedua ruas pada persamaan diferensial tersebut. Kita integralkan Y aksen dan sin X. Tapi sebelum kita integralkan ini, kita ubah dulu Y aksen menjadi dy per dx. Ya, kita ubah dulu Y aksen menjadi dy per dx. Supaya mudah kita mengintegralkan. Nah, setelah itu, si dx ini kalikan dengan sin X. Maka dy sama dengan sin X dx. Nah, jika bentuknya sudah seperti ini akan sangat mudah sekali untuk kita integralkan. Jadi kita integralkan kedua ruas. Kita integralkan dy, kita integralkan sin X dx. dy diintegralkan menjadi y. Sin X kita integralkan menjadi min cos X plus C. Ingat definisi dari solusi umum tadi. Masih memuat konstanta C. Ya, masih memuat ini. Maka, ini dinamakan solusi umum. Kemudian, sekarang kita kerjakan soal yang nomor 2. Yang nomor 2, kita diperintahkan untuk mencari solusi khusus pada persamaan diferensial. Karena persamaan diferensialnya sama ya, Y aksen sama dengan sin X, yang membedakannya adalah memenuhi syarat awal, yaitu Y 0 sama dengan 3, kita kembali ke definisi solusi khusus. Solusi khusus itu diambil dari solusi umum. Kita kan sudah tahu ya, solusi umum dari persamaan diferensial ini adalah ini. Y sama dengan min cos X plus 3. Ini adalah solusi umum. Dan memenuhi syarat awal. Syarat awalnya adalah Y 0 sama dengan 3. Maka Y-nya ini adalah sama dengan 3. Dan ini kan X ya. X ini berarti X-nya 0. Berarti X-nya sama dengan 0. Jika kita sudah pisahkan seperti ini, tinggal kita substitusikan ke dalam Y sama dengan min cos X plus C. Y ini kita ganti dengan 3. Dan X ini kita ganti dengan 0. Oke, tinggal kita hitung. Cos 0 adalah 1. Min ini dari sini ya. Jadi min cos 0 1 jadi 1, jadi min kali 1 min 1 plus C. Tinggal kita pindah ruaskan dan kemudian jumlahkan, maka hasilnya adalah 4. Jadi C ini adalah 4. Sampai sini ini belum selesai. Langkah terakhir adalah tinggal kita mensubstitusikan C ini ke dalam persamaan ini. Jadi C ini kita ganti dengan angka 4. Sehingga
Y sama dengan min cos X plus 4. Nah, ini dinamakan solusi khusus karena C-nya sudah diganti dengan bilangan tertentu. Lalu sekarang, bagaimana cara menentukan persamaan diferensial dari solusi umum? Kalau tadi kan kita bagaimana cara mencari solusi dari persamaan diferensial. Nah, sekarang kebalikannya. Bagaimana mencari persamaan diferensial dari solusi umum. Di sini saya ada satu buah soal. Soalnya adalah tentukan persamaan diferensial yang solusi umumnya ini 3x kuadrat min cx kuadrat y plus cx kuadrat sama dengan 0. Langkah-langkah pengerjaannya adalah yang pertama, kita turunkan ke semuanya. Ini kita turunkan, 3x kuadrat kita turunkan, cx kuadrat kali y kita turunkan, dan c kuadrat kita turunkan. Ini kita turunkan menjadi 6x. Kemudian, nah di sini variabel yang ini itu berbeda ya. Ada variabel x dan variabel y. Nah, jika terdapat bentuk yang seperti ini, turunkan kedua-duanya. Yang pertama, kita turunkan terhadap y, kemudian turunkan terhadap x. Jika ini kita turunkan terhadap y, maka hasilnya adalah cx kuadrat kali y aksen. Kembali lagi ke sini. Kemudian kita turunkan terhadap x. Jika kita turunkan terhadap x, maka hasilnya menjadi min 2 cx kali y. Ini jika kita turunkan akan habis karena tidak mengandung variabel x ataupun variabel y. Maka c kuadrat ini jika diturunkan akan habis ya. Maka hasil turunannya seperti ini. 6x min cx kuadrat kali y aksen min 2cx kali y sama dengan 0. Nah, jika sudah seperti ini, karena ini c-nya sama ya, maka si c ini kita keluarkan. Nah, maka akan menjadi seperti ini ya. C-nya kita keluarkan, ini menjadi positif, ini jadi positif ya. Jika c-nya sudah kita keluarkan, ini kan bentuknya negatif. Nah, kita ubah menjadi positif. Caranya, kita pindah ruaskan ini. Kita pindah ruaskan, maka hasilnya akan menjadi positif. Sehingga sudah ketahuan, C ini adalah 6x per x kuadrat kali aksen plus xy. Gitu. Jadi, fungsinya untuk mencari persamaan diferensial. Kalau ini aja, ini belum selesai. Karena masih ada C-nya. Sedangkan untuk persamaan diferensial itu kan sudah tidak memuat nilai C-nya gitu. Nah, kita kan sudah tahu ya, C-nya ini sama dengan 6x per x kuadrat kali y aksen plus xy. Nah, ini tinggal kita substitusikan ke persamaan yang awal. Ingat ya, ke persamaan awal, bukan persamaan yang hasil turunan dari yang ini, bukan. Kita substitusikan C ini ke persamaan awal. Jadi, nilai C ini kita ganti menjadi 6x per x kuadrat kali y aksen plus xy. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita hitung. 3x kuadrat min, ini 6x dikali x pangkat 2 kali y, maka hasilnya akan menjadi 6x pangkat 3 kali y per x kuadrat kali y aksen plus x kali y. Ditambah 6x dipangkatkan 2, hasilnya adalah 36x kuadrat. Per ini tidak harus kita jabarkan. Ditulis saja seperti ini. Untuk memudahkan nanti proses penghitungan. Nah, tinggal kita samakan penyebutnya. Karena ini penyebutnya sama, cuman yang membedakan adalah pangkat. Yang ini pangkat 1, dipangkatkan 1, yang ini dipangkatkan 2. Maka yang diambil adalah yang ini. Ya, yang dipangkatkan 2. Sehingga 3x pangkat 2 dikali ini, hasilnya adalah 3x pangkat 2 dikali ini. Dikurangi 6x pangkat 3 kali y. Ini kenapa pangkat 1? Karena ini dibagi dengan ini, kan sama ya. Isinya sama dalamnya, cuman yang membedakan adalah dipangkatkan. Ini dibagi dengan ini.
dikali dengan 6x pangkat 3 kali Y. Ini dibagi ini, hasilnya kan 6x kuadrat kali Y aksen plus XY dipangkatkan 1. Dikalikan dengan 6x pangkat 3 kali Y. Maka hasilnya seperti ini. Ditambah 36x pangkat 2 per x kuadrat kali Y aksen plus XY dipangkatkan 2. Sama dengan 0. Sekarang kita mau menghilangkan yang x kuadrat kali Y aksen plus XY dipangkatkan 2. Kita sederhanakan menjadi 1. Berarti kita kalikan x kuadrat kali Y aksen plus XY dipangkatkan 2 dikalikan ini lagi. Gitu. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Dan ini adalah persamaan diferensialnya. Karena sudah tidak memuat C ya. Jadi ini adalah persamaan diferensialnya. Kalau diperhatikan memang cara-caranya memang cukup agak tricky gitu, agak rumit gitu. Tapi cara kita untuk mengerjakan ini salah satu kuncinya adalah perbanyak latihan, cari sebanyak-banyaknya referensi, baik itu dari buku ataupun dari internet. Apalagi di internet ya, banyak banget sumbernya, baik itu dari Google ataupun dari YouTube ya. Itu banyak sekali sumbernya yang dapat membantu kita untuk memahami materi-materi, khususnya adalah persamaan diferensial orde 1 seperti ini. Oke guys, segitu aja video saya kali ini. Untuk materi-materi PDB berikutnya, insya Allah akan saya buat secepatnya. Video ini dibuat hanya untuk sharing, kita sama-sama belajar. Mungkin dari teman-teman semuanya, jika memiliki cara penyelesaian yang lebih singkat, yang lebih mudah dipahami, silahkan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Thank you bagi yang sudah menonton video saya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.